Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan dari pembacaan Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11, dan fokus kita nanti adalah pada ayat ke-10 dan 11. Saya bacakan ayat-ayatnya berbunyi begini. Kemudian daripada itu, aku Yohanes melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardes. Dan satu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan berbunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu. Dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara-saudara, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Pembacaan kita tadi dari surat Wahyu atau kitab Wahyu. Dari namanya kita tahu bahwa ini satu termasuk dalam kitab apokaliptis. Artinya kitab yang mengungkapkan sesuatu, yang membukakan sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggris buku ini jelas, revelation, penyataan, pewahyuan. Sebagai satu literatur apokaliptis, di sini banyak gambaran-gambaran yang tidak dapat kita mudah mengerti untuk kita sekarang. Tapi untuk konteks orang-orang pada waktu itu, khususnya mereka yang memahami perjanjian lama dengan baik, mereka dapat mengerti dengan mudah semua hal ini. Artinya mereka mempunyai pengertian yang jelas tentang hal ini. Nah, saudara-saudara, sikap orang Kristen tentang kitab Wahyu ini saya kira paling tidak ada 2. Kita juga terlibat salah satu di antaranya. Yang pertama, tidak tertarik membaca kitab Wahyu karena sulit dimengerti, sulit dipahami. Bilangan-bilangan, simbol-simbol binatang-binatang yang tidak pernah kita dapat pahami, bagaimana binatang luar dalam ada binatang penuh dengan mata. Kita tidak mengerti, tidak dapat kita paham. Jumlah ada 666, ada 12, ada 24 dan sebagainya. Banyak bilangan-bilangan. Saya tidak tahu berapa orang di antara kita yang tertarik tiap waktu membaca kitab Wahyu. Ada orang yang ekstrim dan mengatakan, susah dan bikin sendiri pusing. Udah gak usah baca. Atau
terpaksa baca, kalau enggak sudahlah lewat. Tapi ada yang kedua, ekstrem yang terbalik, yaitu begitu doyannya terhadap kitab Wahyu ini, lalu membaca, lalu menafsirkan, mencari-cari pengertian sendiri, lalu mengajarkan kepada orang lain, dan di sini bukan dia yang pusing, orang lain yang pusing. Waduh, gimana ngajarnya ini, macam-macam. Kalau sudah mendengar tafsiran Wahyu itu, macam-macam orang menafsirkannya. Nah saudara, sebenarnya kitab Wahyu ini memperlihatkan kepada kita akhir yang sangat memberikan kekuatan kepada kita dalam pergumulan hidup iman dalam dunia ini. Kita akui, tidak dapat kita sangkal, seperti Tuhan Yesus mengatakan, di dalam dunia ini engkau mengalami kesukaran, di dalam aku engkau mengalami damai sejahtera. Nah, kalau kita Wahyu pasal 4 dan 5 yang kita fokuskan pada hari ini, tadi kita baca hanya 11 ayat pertama saja. Sebenarnya pasal 4 dan pasal 5 ini terletak di antara dua bagian kitab Wahyu yang dapat kita bagikan seperti ini. Pasal 1 sampai dengan pasal 3 itu berisi surat-surat kepada ketujuh gereja. Diawali oleh pendahuluan, saya nggak sebutkan bagian ini, tapi secara besar, Wahyu garis besar, Wahyu pasal 1 sampai dengan 3 berbicara mengenai surat-surat untuk ketujuh gereja. Kristus mengevaluasi gerejanya. Kita tahu itu dalam pasal 2, pasal 3 khususnya ya. Nah lalu pasal 6 dan seterusnya, di situ berisi pemaparan tentang tindakan Allah terhadap dunia ini. Nah pasal 4 dan pasal 5 itu berfungsi sebagai seperti penghubung antara pasal-pasal yang terbagi ini. Yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Dia seperti sentrum di antara kedua-duanya ini. Nah kemudian kalau kita mulai membaca tadi, Yohanes mengatakan dia mulai melihat tabir surga itu dibukakan. Dalam penglihatan surgawi, diperlihatkan kepada Yohanes, sudah diteruskan kepada gereja sepanjang abad, termasuk kita sekarang ini. Ini visi saudara-saudara, bukan Yohanes naik ke surga secara ragawi. Seorang rasul besar seperti Yohanes pun tidak berani mengklaim dirinya dia bolak-balik ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus dan sebagainya. Ini satu visi jelas dikatakan, ayat 3 mengatakan, dan ia yang duduk di atas tahta itu tampak seperti batu permata, yaspis dan sardis, dan ada sebuah pelangi di sekeliling tahta itu yang terlihat seperti samrud. Nah saudara, begitu pintu itu dibukakan, yang pertama-tama dilihat Yohanes adalah ada tahta di situ. Dan dia yang duduk di situ adalah yang kekal. Nah saudara, di pusat terdalam surga, kita melihat Allah bertahta. Dari pemerintahannya yang mulia itu terpancar anugerah. Warna-warni yang terpancar dari berbagai batu permata itu bagaikan pelangi yang menunjukkan dan mengingatkan kita kepada pelangi kasih Allah pada zaman Nuh. Kita tahu hal ini. Nah ayat 4 dikatakan di situ ada 24 penatua yang duduk di atas 24 tahta. Mereka duduk di sekeliling tahta Allah. Lagi sekali kita melihat tahta ini di senternya, di pusatnya. Nah kemudian kita melihat di situ 24 penatua dan 24 tahta. Tafsiran yang paling umum mengatakan itu wakil 12 suku perjanjian lama, dalam perjanjian lama, dan 12 rasul perjanjian baru. Dengan demikian dirangkumlah bahwa seluruh perjanjian lama, seluruh perjanjian baru, dari awal sampai akhir, semua berada di situ. Semua berada di situ, mewakili seluruh umat tebusan Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ayat 6 dikatakan, di depan tahta itu juga terdapat sesuatu seperti lautan kaca, seperti kristal. Di tengah dan di sekeliling tahta itu ada 4 makhluk yang penuh dengan mata dan bagian depan dan belakangnya. Di sini kita menjumpai lautan kaca seperti kristal. Semua tafsiran kalau bicara mengenai lautan dalam Alkitab itu, kebanyakan kita menjumpai bahwa itu merupakan pergolakan. Laut tidak pernah berhenti. Pergumulan, pergolakan. Tapi di sini berubah menjadi lautan kaca seperti kristal. Satu perubahan yang luar biasa. Dari kekacauan, pergolakan di dunia, di situ kita melihat ketentraman. Kedaulatan Allah terpancar dari tahtanya. Lalu yang selalu menggambarkan kekacauan itu pun menjadi takluk, hening, bagaikan
kaca atau kristal. Nah kemudian kita melihat lagi ayat 5 sebentar, kita lihat di situ orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah, dikatakan di situ bertemu berhadapan dengan kilat dan guru yang dahsyat. Ia yang menghakimi semua menolak kemurahan Tuhan itu, berhadapan dengan hal seperti itu. Dan kita paham apa maksudnya di situ. Nah, ayat 6b sampai dengan ayat 9 di situ kita melihat semacam liturgi surgawi yang indah, dan ini kita jadikan pusat renungan kita sekarang ini. Di situ kita melihat satu ibadah yang sangat indah sekali. Satu ibadah yang luar biasa. Dan saya ingin mengajak saudara merenungkan bagian ini. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada ibadah yang benar dan ada yang tidak benar. Ibadah yang benar ciri-cirinya dapat kita lihat di sini. Yaitu yang pertama kita melihat ibadah yang benar berpusat kepada Allah. Allah berada di pusat penyembahan itu. Fokus ibadah di surga hanya kepada Allah. Ibadah surgawi adalah hanya mengenai atau tentang Allah. Segala puji hormat hanya bagi Allah saja. Dan tidak boleh ada perhatian yang terpecah. Allah yang kudus adalah Allah juga yang maha kuasa, dikatakan. The Almighty One. Hanya dia satu-satunya yang maha kuasa. Tidak ada kuasa lain di samping atau di atas dia. Nampak dalam nyanyian dan pujian, dialah yang maha kuasa dan maha kudus. Saudara-saudara, ini yang harus diungkapkan ketika kita beribadah atau berdoa. Kita tampilkan bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat hidup kita. Pusat penyembahan kita. Ibadah bukan berpusat pada gedung yang indah. Belakangan saya melihat YouTube, melihat gedung-gedung gereja yang terindah di dunia, yang termegah dan sebagainya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Tapi itu bukan pusat ibadah kita. Ibadah penyembahan kita tidak terpusat pada gedung. Besar kecil tidak menjadi permasalahan. Megah tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah. Pusatnya bukan pada musik kita. Wah, musiknya luar biasa, orkestra yang bagus sekali. Lalu habis kebaktian orang bertanya, wah, penyembahannya bagus. Saya berkali-kali mengatakan Allah tidak mencari penyembahan. Allah bukan mencari worship. Allah mencari worshipers. Allah mencari penyembahnya. Baca Yohanes pasal 4 jelas sekali. Allah mencari penyembah-penyembah yang seperti itu. Bukan penyembahan. Wah, susunan ibadahnya, suasananya, musiknya, song leadersnya, backup singersnya, bagus sekali. Itu bukan yang Allah cari. Tapi Allah mencari, itu worship ya. Allah mencari worshipers, bukan mencari worshipnya. Kalau kita bisa bermain musik dengan bagus, Allah juga bukan menjadi, ibadah juga bukan menjadikan penyanyi atau paduan suara, pengkhotbah dan lain-lainnya itu sebagai sentrum dalam ibadah kita. Bukan. Kita harus berhati-hati. Tidak sedikit orang kalau mendengar pengkhotbah yang terkenal mau khotbah di gerejanya, wah dia datang cepat-cepat, undang yang lain, bawa yang lain. Tetapi ketika dia mendengar hamba Tuhan yang biasa menggembala atau orang-orang lingkungan sendiri, tidak tertarik. Karena pusat penyembahan mereka itu justru pada siapa yang berkhotbah. Siapa yang berbicara, itu yang menjadi pusatnya. Sedang kadang-kadang orang bersaksi, diundang orang yang baru menjadi Kristen, wah diundang, wah terkenal, lalu orang datang beramal, mendengar, pengen tahu, hanya sekedar untuk memuaskan diri, sehingga sentrum ibadah itu bukan pada Tuhan, pada diri orang itu. Pada diri orang itu, pada diri kita sendiri. Saya senang. Saya puas keluar dari gereja, senang melihat kesaksian yang begini-begini. Lagi sekali, mari kita berhati-hati. Pusat ibadah kita hanya Tuhan saja. Kalau Tuhan memberi kepada kita kemampuan atau karunia untuk bermain musik, memimpin liturgi, atau ikut paduan suara dengan suara yang bagus, itu jangan dijadikan pusat kita. Sehingga kalau itu jadi pusat, akhirnya ketika kita mulai merasa kurang senang atau tersinggung, langsung ngambek. Bahasa Jawa mengatakan mutung, tak mau lagi ikut terlibat. Pokoknya saya tidak mau. Kenapa? Tidak perlu tahu. Dalam dirinya ada satu pemikiran, saya tidak dihargai. Tidak dihargai. Karena di situ kita melihat dirinya lah yang menjadi pusat
ibadah itu, bukan Tuhan. Kita harus berhati-hati sekali dalam hal ini karena dengan tak sengaja kita sudah mengalihkan itu kepada diri kita tanpa kita sengaja. Bukankah dikatakan di Alkitab kita punya 3 musuh? Salah satu adalah kedagingan kita, diri kita sendiri. Keinginan yang memang menarik kita untuk berbuat sesuatu yang menyenangkan diri. Ditopang oleh dunia di sekitar kita yang mendorong kita untuk berbuat seperti itu. Dan akhirnya ibadah itu menjadi tidak lagi berpusatkan pada Tuhan. Di sini kita melihat ketika Yohanes dibukakan pintu melihat surga itu. Hal yang pertama dia adalah tahta Allah. Di mana tahta itu berada? Di tengah-tengah, di sentrum. Luar biasa kalau kita memikirkan hal ini. Ayat 8 mengatakan, keempat makhluk itu masing-masing mempunyai 6 sayap yang penuh dengan mata, baik sisi luar maupun dalamnya. Siang dan malam, keempat makhluk itu tidak pernah berhenti berkata, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Di sini kita melihat ciri ibadah yang baik, yang benar. Yang kedua yaitu terus menerus, continuously, bukan sebentar-sebentar. Kita membuat aturan pada diri kita, ibadah itu pada waktu kita ke gereja saja. Waktu acara kebaktian, nah ini ibadah. Selebihnya kita anggap tidak ibadah. Saya bebas hidup seperti orang luar, toh saya juga bagian masyarakat umum, jadi bagaimana orang lain ya saya mesti begitu juga. Kalau orang lain bengkok-bengkok hidupnya, ya biasalah kita di dunia begini adanya. Tapi di sini dikatakan kita harus terus menerus. Ibadah di surga dilakukan terus menerus. Tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Siang dan malam, ayat 8 jelas sekali. Siang dan malam. Ibadah kepada Allah adalah ibadah yang terus menerus kita lakukan. Jadi bukan hanya sebentar-sebentar. Waktu kita melangkah keluar dari gereja, itu pun satu bentuk ibadah. Allah hadir di situ. Waktu kita bercakap dengan orang lain, itu pun bentuk ibadah. Mungkin kita nggak bicara soal agama, soal doa, soal kitab suci. Tetapi itu cara kita menampilkan kata-kata. Cara kita menampilkan sikap kita kepada orang luar. Itu satu ibadah. Pertama kali saya mendengar ucapan dari agama lain mengatakan kebersihan adalah bagian daripada iman. Saya merasa, dalam hati saya merasa harusnya orang Kristen lebih dulu berkata seperti itu. Dalam hal kebersihan, bertutur kata, perbuatan, bahkan kebersihan lingkungan. Saya teringat satu hal ketika saya masih tinggal di asrama dulu, kampus, pulang dari gereja saya jalan dengan seorang senior, lalu sedang berjalan sampai dekat dengan tempat kampus, lampu luar yang paling tinggi sekali luar, lampu ada satu lampu luar di sudut masih nyala. Aduh, saya pikir kita lupa matikan lampu. Tapi cuma 25 watt kok, saya bilang begitu. Senior ini berkata begini, bukan soal 25 watt, tapi bagaimana kesaksian kita terhadap orang luar. Sampai hari ini saya masih ingat kalimat itu. Bukan soal berapa watt, saya mampu bayar cuma 25 watt. Tetapi orang luar melihat orang Kristen menghambur-hamburkan uang. Menghambur-hamburkan sesuatu yang milik bersama. Listrik itu kan milik bersama. Kadang-kadang kita nggak cukup peka terhadap yang demikian. Seorang ayah dari Indonesia pergi ke Jerman. Sampai di Jerman dia undang beberapa temannya untuk makan di restoran. Macam-macam dia beli, karena dia punya uang, dia macam-macam dia beli. Makan sedikit, selesai, sudah susah masih banyak sekali. Di sebelahnya ada orang Jerman melihat itu berkata, kenapa kamu buang-buang makanan ini? Orang itu berkata, ini kan saya bayar dengan uang saya. Orang Jerman itu berkata, uang adalah milikmu, tapi resources ini milik kita semua. Wah, waktu saya membaca peristiwa itu saya merasa, iya, uang milikku aku bisa bayar, tapi resources ini, bahan-bahannya semua, milik kita bersama, milik masyarakat. Yuk buang-buang orang lain kekurangan.
Wah, saya berpikir iya, setiap aspek hidup kita harus mencerminkan secara continuous, bukan hanya sebentar-sebentar. Bukan hanya sebentar-sebentar. Ada orang pada waktu gajinya dipotong 50%, dia berkata, pendeta tolong doakan dong saya, jangan sampai diturunin lagi katanya. Waktu pekerjaannya mulai goncang-goncang, tolong dong, tolong doakan. Di saat seperti itu dia merasa perlu dekat dengan Tuhan, perlu berdoa. Tapi di saat dia normal-normal, dia nggak peduli. Biasa saja. Saudara, ibadah pun, apalagi baca Alkitab, mungkin tidak. Bangun tidur, mau pergi tidur, mungkin tidak berdoa. Kita abaikan bagian ini. Seolah-olah hari Minggu saya setia datang ke gereja, oh Tuhan sudah puas. Saudara, mari kita renungkan baik-baik. Ibadah kita adalah siang dan malam. Continuously, terus menerus. Kita beribadah, hidup di hadapan Tuhan. Anak hidup di hadapan Tuhan, bagaimana dia bersikap kepada orang tua. Suami kepada istri, istri kepada suami, sama. Tiap-tiap waktu terus menerus hidup di hadapan Tuhan. Nah, sampai pada ayat 10 dan 11, di situ dikatakan 24 tua-tua itu sujud di hadapannya, di hadapan yang duduk di atas tahta itu, dan menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya itu, dan melemparkan mahkota mereka di depan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan Allah, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima kemuliaan, hormat dan kuasa, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada diciptakan. Perhatikan kalimat di sini. Dan mereka melemparkan mahkota mereka di depan tahta itu. Perkataan melemparkan di sini lebih cocok diartikan meletakkan, menaruh di depan tahta itu. Bukan melemparkan seperti kita melempar anjing, bukan. Tapi menaruh. Apa maksudnya di sini? Ayat 10 dan 11 ini mencatat bahwa ibadah yang benar adalah ibadah yang disertai dengan rasa puas. Mengapa puas? Karena sebenarnya mereka menerima mahkota itu adalah oleh karena mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan selama hidup mereka di dunia ini dengan penuh pergumulan, mungkin dicaci maki, mungkin dihina, dilecehkan dan sebagainya. Tapi mereka bertahan setia. Bukankah firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah tidak adil? Mahkota di sini tentulah bukan mahkota yang kita pikirkan seperti emas begitu, bukan. Pengertian pahala atau mahkota di sini harus diartikan dari sisi keadilan Tuhan. Tuhan itu adil. Apa yang kita buat Tuhan pasti hargai. Apa yang kita lakukan Tuhan hargai. Bentuknya bagaimana bukan yang paling penting bagi kita. Nah, di sini digambarkan dengan mahkota. Lalu mengapa mereka meletakkan mahkotanya? Perkataan melempar dipakai di sini. Meletakkan, mengapa? Oleh karena mereka sadar, ternyata mereka sadar bahwa semua kekuatan, kesetiaan, dan semua pergumulan yang mereka lewati bukan karena kekuatannya sendiri. Ternyata itu pun sebagai anugerah Tuhan. Dan semua dari Dia. Tidak ada sesuatu yang layak saya pakai bagi diri saya sendiri. Mari kita pikirkan hal ini. Kepuasan kita adalah kita sadar bahwa apa yang ada padaku di sini semua dari Dia. Kalau kita bisa setia bekerja bagi Tuhan, itu pun dari Dia. Kalau saya bisa setia di tengah-tengah orang menghina hidup saya sebagai orang Kristen, saya setia sampai akhir, itu pun kekuatan dari Dia. Maka saya ingat dengan sebuah lagu yang dikarang oleh seorang hamba Tuhan di Jawa Timur yang mengatakan semua oleh anugerahnya. Bila engkau dipakainya, bila engkau bisa, bila engkau mampu, bukan karena engkau, tapi semua oleh anugerah Tuhan. Saya pikir ayat itu indah sekali. Persis seperti apa yang Paulus katakan bahwa penderitaan yang sekarang ini tidak sesuai dengan dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Karena itu kita setia, kita setia, kita setia. Kita terus berjuang, tidak pernah give up. Tidak pernah meninggalkan Tuhan, saya terus sedia. Itu yang kita lihat dalam sejarah gereja. Bapak-bapak gereja, ada yang dibakar, ada yang diapa-apakan. Nabi-nabi juga ada digergaji, ada yang segala macam. Mereka sadar sekarang di situ bahwa itu bukan karena mereka mampu. Bukan juga karena fanatisme diri. Tetapi semua oleh karena
anugerah Tuhan. Nah karena itu siapa yang layak? Bukan aku, Dia yang layak. Kita persembahkan kembali bagi kemuliaan Tuhan. Nah saudara, bagaimana ibadah kita di sini? Hidup ibadah kita. Ketika kita melihat Dia yang berkuasa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. He was, is, and is to come. Di situ duduk. Itu memberi kepada kita encouragement, dorongan untuk bisa terus hidup bagi Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Kiranya dorongan ini ada pada diri kita. Sehingga kita hidup dengan ibadah yang benar. Bukan ibadah yang formal, yang hanya waktu tertentu, tapi setiap waktu kita hidup di hadapan Tuhan. Dan kita semua, ketika semuanya dapat kita lewatkan, saya puas. Bukan karena saya mampu, saya puas karena Tuhan memberi kepada saya anugerah yang cukup. Biarlah kiranya menghadapi masa-masa yang makin sulit zaman sekarang. Masa-masa agama kita dilecehkan, teologi kita direndahkan, kita diejek, dipersulit, kita tetap bertahan. Karena firman hari ini mengingatkan kita melihat jauh ke depan, sampai kesudahan nanti kita melihat indah luar biasa. Berbahagialah orang yang setia sampai akhir. Amin. Mari kita tunduk kepala sejenak. Benar ya Tuhan, perjalanan kami belum berakhir. Pergumulan kami masih banyak. Dunia bukanlah rumah kami yang selama-lamanya. Hanya sebentar kami ada di sini. Lalu kami akan pergi meninggalkan. Kemah ini boleh dirobohkan. Tubuh ini boleh dihancurkan. Tetapi kami punya tempat tinggal yang pasti. Yang Tuhan sudah sediakan di surga. Selama kami berjalan menuju akhir itu. Kuatkan kami ya Tuhan dengan firman yang sudah kami dengar. Karena apa yang terjadi sekarang bukan sia-sia. Semuanya ada dalam perhitungan tangan Tuhan. Buatlah ya Tuhan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Lagi sekali Tuhan mohon Roh-Mu yang kudus menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kekal selama-lamanya dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Imade Masra untuk firman Tuhan.